Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, perkenalkan nama saya Memi Siti Nurhidayatillah, mahasiswa program studi S1 Bahasa dan Sastra Arab Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Tasikmalaya. Sobat Indonesia, pernahkah kita menenung bagaimana sebuah ide besar yang lahir lebih dari 7 dekade lalu masih begitu relevan di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi? Itulah Pancasila, dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa kita. Tapi, apa sebenarnya peran Pancasila dalam kehidupan masa kini? Di era digital, ketika teknologi merubah cara kita berinteraksi dan globalisasi menguji identitas kita sebagai bangsa. Apakah nilai-nilai Pancasila masih dapat menjadi pijakan? Dalam video ini, mari kita jelajahi bagaimana Pancasila tetap menjadi bintang penuntun bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Selamat menyaksikan. Pancasila memiliki hubungan yang signifikan dalam memandu pembangunan yang berkelanjutan di zaman modern. Prinsip-prinsip dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan, dapat menjadi panduan bagi kebijakan dan praktik yang berkelanjutan, serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia tetap menjadi pedoman moral dan etika yang mendalam untuk membantu masyarakat dalam menghadapi perubahan kehidupan saat ini. 5 sila yang menjadi dasar negara tidak hanya berfungsi sebagai pondasi konstitusi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang penting dan relevan dalam membentuk karakter serta keberlanjutan bangsa. Berikut adalah contoh-contoh peristiwa atau situasi masa kini yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, yang memiliki banyak agama dan keyakinan, toleransi antar umat beragama menjadi sangat penting. Tetapi di era sekarang, beberapa kasus menunjukkan bahwa masih ada permasalahan terkait intoleransi dan diskriminasi beragama di lingkungan perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi tempat inklusi dan kebersamaan. Contohnya, media sosial seringkali menjadi tempat tersebarnya hoaks dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan perbedaan agama. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial seringkali menjadi korban maupun penyebar tanpa disadari. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesenjangan ekonomi semakin melebar di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar, yang menyebabkan kelompok miskin semakin tertinggal dari sisi kesejahteraan dan pendidikan. Banyaknya pengangguran dan ketidaksetaraan pendidikan yang memengaruhi kesempatan masyarakat dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Contohnya, banyak pekerja sektor informal kehilangan pekerjaan mereka, sementara masyarakat berpendidikan tinggi memiliki akses ke pekerjaan jarak jauh dan bantuan pemerintah yang lebih baik. Ini menunjukkan ketidaksetaraan yang semakin lebar dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di era media sosial, polarisasi semakin mudah terjadi, baik berdasarkan agama, suku, maupun kepentingan politik. Informasi yang salah atau provokatif seringkali memicu konflik. Berbagai kampanye di media sosial yang berisi ujaran kebencian menyebabkan ketegangan antar kelompok masyarakat dan mengancam keutuhan sosial. Contohnya, kasus polarisasi politik dan ujaran kebencian di media sosial. Saat ini media sosial sering digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian yang memicu polarisasi di kalangan masyarakat. Contoh nyata, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sering diwarnai oleh kampanye negatif yang menciptakan perpecahan antar kelompok berdasarkan suku, agama, dan kepentingan politik. Seperti kampanye negatif yang tersebar melalui media sosial saat pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum 2024 yang meningkatkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Relevansi sila keempat ini bagi masyarakat sekarang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kehidupan yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan. Tetapi kita lihat, realita yang terjadi saat ini, nilai Pancasila pada sila keempat ini mulai luntur. Pilihan organisasi kampus untuk menentukan pemimpin dan pengurus. Namun, dalam beberapa kasus pemilihan ini tidak berjalan sesuai prinsip musyawarah dan demokrasi yang sehat.
Mahasiswa cenderung memilih pemimpin berdasarkan popularitas atau hubungan pertemanan, bukan berdasarkan kualitas kepemimpinan dan visi misi yang mereka tawarkan. Hal ini menyebabkan pemilihan yang dilakukan tidak mempresentasikan semangat demokrasi berdasarkan musyawarah yang adil dan bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggarisbawahi prinsip keadilan, pemerataan kesejahteraan, serta perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau latar belakang sosial. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, sila kelima seringkali mengalami tantangan dan menurun relevansinya di tengah berbagai dinamika kehidupan modern saat ini. Contohnya, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya banyak warga negara yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak dasar mereka. Misalnya, di daerah pedesaan atau kawasan terpencil, akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas. Sementara di perkotaan, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan relatif lebih mudah. Juga dalam dunia pendidikan berkualitas sering hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang memiliki dana yang cukup, meninggalkan mereka yang kurang mampu tanpa kesempatan yang sama. Demikianlah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, hal ini memerlukan langkah nyata. Salah satunya adalah melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Di sekolah, anak-anak dapat belajar pentingnya gotong royong dengan proyek kelompok. Sementara guru mendapatkan pelatihan khusus untuk mengajarkan Pancasila secara relevan. Keteladanan juga menjadi kunci. Para pemimpin dari tingkat nasional hingga komunitas harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan semangat musyawarah. Kisah-kisah inspiratif dari masyarakat yang hidup berdasarkan Pancasila juga dapat diangkat melalui media, menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Di tingkat masyarakat, program-program berbasis gotong royong modern seperti platform digital untuk crowdfunding bisa memperkuat rasa persatuan. Sementara itu, forum musyawarah di tingkat lokal dapat direvitalisasi untuk menyelesaikan masalah bersama secara adil. Media sosial dan konten kreatif seperti film dan lagu bertema Pancasila bisa menjadi kampanye yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai ini. Akhirnya, penghargaan kepada individu atau kelompok yang mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan mereka akan memotivasi lebih banyak orang untuk ikut melestarikannya. Dengan langkah-langkah ini, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga panduan nyata dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Demikian gagasan saya tentang peranan Pancasila dalam kehidupan masa kini. Sebagai mahasiswa, mari kita tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga menjadikannya pedoman nyata dalam setiap tindakan. Bersama kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih adil, bersatu, dan bermartabat. Pancasila bukan sekedar dasar negara, Pancasila adalah jiwa bangsa. Teruslah berkontribusi dan jadilah agen perubahan. Terima kasih, saya Memi Siti Nur Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.